Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, setelah kita memahami tentang pentingnya talabul ilmi atau menuntut ilmu, bahkan di dalam Islam kita juga mengilmui ilmu agama, ilmu dunia, terlebih-lebih ilmu agama. Bahkan kita dilarang mengatakan sesuatu atau berkata tanpa ilmu, ya. Terlebih dalam bab pengharaman terhadap halal haram, yang di situ tidak ada hujahnya atau kita tidak mengetahuinya ilmunya atau dalilnya. Sebagaimana di dalam sebuah muqaddimah yang tadi saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya. Janganlah kalian itu mengikuti sesuatu tanpa adanya ilmu. Karena sesungguhnya nantinya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan ayat ini bahwasanya innallaha naha 'anil qauli bidzan. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya Tuhanku hanya mengharamkan perkataan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau kita hanya berprasangka, nah kalau dalam beragama ini hanya qala wakil atau katanya si fulan atau hanya dengan persangkaan kita, ya tidak bisa. Maka harus ada dasarnya. Maka subhanallah, inilah Islam, sangat berbeda sekali dengan agama yang lain yang hanya dia ikut-ikutan tanpa adanya dasar. Ya. Kalau dalam Islam semuanya ada dasarnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa thalabul ilmi, agar kita betul-betul mengetahui dasar-dasar, ya, dari agama kita. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Di dalam hadis yang lainnya juga begitu banyak larangan berkata tanpa ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, an Abni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berbicara tentang sesuatu berkenaan dengan Al-Qur'an tanpa ilmu, maka bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka jahanam. Bahkan di hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan, an-Nabi Hurairah qala Rasulullah SAW, man kadzaba alayya mata'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat kembalinya di neraka jahanam. Subhanallah. Jadi di sini pentingnya kita senantiasa thalabul ilmi, dan kita dilarang untuk
melakukan amalan atau berkata sebelum mengetahui ilmunya. Ya. Baik kita mencari sendiri maupun kita bermulazamah, belajar dengan para ulama. Ya, bermulazamah dengan para ulama. Maka berkata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ilmuilah segala sesuatu sebelum kalian itu berkata maupun berbuat. Nah, mudah-mudahan dengan kita setelah memahami tentang pentingnya thalabul ilmi dan larangan berkata, beramal sebelum ilmu, maka membuat giroh kita, semangat kita untuk thalabul ilmi. Dan senantiasa kita berusaha mengamalkan dengan ilmu dan ilmu sebelum kita berkata dan beramal. Ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.